Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat selalu. Amin. amin. Akhirnya Indonesia kalah oleh Malaysia 1-2 ya di ajang pertama Iya, di ajang AFF U23 di pertandingan pertama. Indonesia langsung iya, berhadapan dengan Malaysia dan Indonesia ternyata kalah 1-2 walaupun di babak pertama Indonesia unggul 1-0. Bro Ipong, apa yang iya. sebenarnya terjadi nih, Bro? Ya kan seperti prediksi yang sudah saya sampaikan di materi sebelumnya, saya tuh punya analisa bahwa Malaysia akan lebih ini ya organized dalam bertahan. Artinya mereka akan memulai gaya dengan taktikal yang middle blocker dan itu memang dilakukan oleh Malaysia. Jadi kalau biasanya Indonesia sering melakukan gaya permainan yang transisi, ini ternyata dibalik oleh Malaysia. Malaysia sudah melakukan transisi permainan yang sungguh sangat cepat dalam hal ini ya. Mhm, Karena kalau kita lihat dari formasi permainan yang ditampilkan oleh STY, mhm, ini kan formasi yang sangat menyerang ya, mhm, 3-5-2, di mhm, mana tiga pemain ini di belakang itu ada Kadak Arel, kemudian Robert Darwish dan Ferrari itu menjaga kedalaman di belakang ya dengan tiga mhm, back sejajar. Dengan harapan bahwa lima pemain ini, terutama Frankie Pran dari Frankie Misa dan Bagas Kava, ini yang harus lebih responsif terhadap gaya serangan balik dari Malaysia. Dan tentu dengan penempatan dibantu di tengah oleh Arkan Fikri dan Muhammad Kanu ya. Yang ini juga seharusnya juga punya sensitivitas terhadap transisi permainan gitu loh. mhm, Sementara di depan ada Sananta dengan Irfan Jauhari dan khusus di tengah untuk memerankan peran kalau di senior kan kita kenal Marcelino Ferdinand ya. ya, Nah, itu diperankan oleh Beckham Putra. mhm, Cuma sayangnya ketika Indonesia dengan formasi permainan yang begitu offense sebetulnya dengan harapan bahwa kedua wing dari Bagas Kava dengan siapa Frankie Misa itu ternyata bisa diredam dengan sangat baik oleh Roven Tiran di kiri untuk meredam Bagas Kava dengan Rakes di kanan untuk meredam Frankie Misa. mhm, Nah, kalau tadinya awalnya saya menganggap bahwa ketidakadilan Arif Aiman, Lukman Hakim Samsudin yang punya kecepatan ini akan jadi masalah dalam permainan transisi Malaysia. Ternyata di situ pemain Malaysia masih ada satu pemain yang gondrong, Nazmuddin Akmal ya. Dan mhm, pola permainan Malaysia menjadi efektif ketika transisi dari negatif ke positif karena ada peran di situ Najmuddin Akmal. mhm, Dia yang kemudian diharapkan bisa menjadi orang pertama yang melakukan breaking. mhm. Kemudian dia mulai menyisir dari sisi kanan pertahanan Indonesia yang seharusnya di sini Frankie Misa yang lebih sering ketinggalan. Kalau Frankie Misa ketinggalan, tentu di sini peran Arkan Fikri dan Muhammad Kanu yang akan berusaha melapis. Hmm, Sayang kedua pemain ini sensitivitas terhadap permainan transisi ini kurang gitu loh. hmm, Akhirnya Najmuddin Akmal tinggal berhadapan dengan Kadek Arel gitu loh. hmm, Kadek Arel karena ya boleh boleh dibilang Kadek Arel ini juga anak muda berusia 18 tahun. Ketika mendapatkan pressure-pressure tinggi dari Najmuddin Akmal itu lebih sering keteteran gitu loh. Karena dia tidak hmm, ada yang nge-backup hmm. gitu. Ya, itu itu juga yang terjadi di sebagai apa namanya penalti ya, kalau nggak salah kadek juga tuh. Ya, penalti ini kan ini boleh dibilang cerdik banget ya pemain Malaysia ini ya, Hmm, Fergustiani ini. Ini pemain memang tampaknya bule, tapi kelahiran dari Penang, bro. hmm, 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 Kelahiran hmm, Penang. Jadi ketika dia masuk di babak kedua, itu kan dia juga diharapkan pemain ini ketika melakukan transisi permainan positif ke negatif, dari negatif ke positif, dialah yang diharapkan sebagai target man. Dan hmm, dia bisa memerankan itu. hmm, Karena pada awal-awal ketika Nazmuddin Akmal bermain sendirian dan tidak ada cover bantuan dari pemain target man, itu Najmuddin Akmal juga akhirnya tidak tidak ini tidak efektif dalam melakukan hmm, transisi karena dia kebingungan sendiri. Dia tidak punya target, gitu loh. hmm, Ketika Tierney masuk, Fergus ini masuk, Najmuddin Akmal lebih punya katakanlah opsi untuk memberikan umpan-umpan
ke pemain target ini. Pemain target Hmm. ini kebetulan adalah Fergus yang punya kecerdikan bermain di kotak penalti. Dia bisa memanfaatkan momentum dia dan dia punya apa cara-cara yang sebetulnya agak tricky ya. Yang Hmm. itu yang menyebabkan ketidaksabaran Kadek akhirnya membuahkan penalti buat Malaysia gitu, Bro. Ya. Nah, yang saya ingin soroti adalah kenapa ya pemain-pemain muda kita ini gampang sekali untuk tergoda untuk membalas gitu. Kalau diganggu sedikit terus, waduh, kesannya tuh pengen balas gitu. Dan itu Iya. juga kan kalau kita lihat juga apa yang terjadi ketika eh, kemarin kan juga STY merasa tidak nyaman ini karena dua Mm. pemain yang dibawa ke sana itu ternyata tidak bisa dimainkan karena apa namanya sanksi dari Larangan AFC bermain ya. ya, ya larangan Iya, betul. bermain ya. Kan itu Ya, juga waktu mereka kejadian kan juga karena bereaksi kan, karena ada ya, attack atau ada penyerangan atau ada gangguan dari tim lawan terus dia membalik apa membalas balik gitu dan justru itu yang menjadi persoalan dan iya, ini juga yang terjadi dengan Kadek gitu. Tapi mungkin ini yang betul. menjadi harus jadi apa ya? Harus jadi perhatian juga buat pemain-pemain Indonesia yang lain ya. Jangan gampang terganggu dan cepat-cepat pengen bales gitu. Kayaknya tuh. Ya memang ini apa untuk menjadi seorang pemain belakang kan bukan cuma dia harus bisa bertahan di garis pertahanan, tapi Hmm. dia juga harus bisa mengatur emosi. Karena apabila terjadi persoalan-persoalan seperti peristiwa di dalam kotak penalti, ini kan pasti sanksinya adalah penalti gitu loh. Hmm. Hmm. Makanya untuk seorang defender itu jangan terburu-buru untuk menetralisir keadaan, Ya. tapi dia harus mengikuti dulu alur bolanya gitu loh. Hmm. Dia harus bisa membayangi dan yang paling penting adalah dia harus bisa menutup ruang gerak, Hmm. bukan menjatuhkan. Itulah Hmm. yang apa yang dibutuhkan oleh seorang back. Hmm. Makanya back-back yang cool ini, back-back yang punya apa kemampuan untuk mengatur emosi dan dia juga punya kecerdasan bahwa dengan dia tutup lubang atau dia tutup ruang gerak itu sudah cukup. Itu Hmm. yang harus dipelajari terus oleh pemain-pemain muda Indonesia. Ya. Nah, Ya. kita lihat bagaimana peran Elkan Bagot, Hmm. kemudian Rizky Ridho, Jordi Amat yang begitu pandai ya dalam hal menutup ruang gerak. Dia tidak Hmm. akan melakukan gerakan-gerakan yang akan merugikan. Hmm. Seperti katakanlah melakukan tackling-tackling di kotak penalti. Karena tackling di kotak penalti ini 50-50 bro. Ya. Hati-hati banget gitu. Hmm. Jangan Hmm. sampai karena sekarang pemain-pemain depan lawan juga itu punya kecerdikan bahwa bagaimana caranya dia diganjal, bagaimana caranya dia ditackle gitu loh. Nah, ini kan yang harus dipelajari sebetulnya Ya. 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 gitu. Ya. Oke, balik lagi ke pertandingannya ya, Bro ya. Hmm, Nah, ini kan Indonesia sebenarnya udah unggul nih di babak pertama. betul. Kemudian Malaysia melakukan sejumlah pergantian pemain dan kemudian berbalik nih, gitu ya. Ya, Apakah STY waktu setelah berbalik ini ada reaksi, Bro? pasti. Hmm. Reaksinya kan apalagi setelah kita apa ketinggalan ya. Hmm. Itu kemudian memasukkan pemain-pemain yang punya naluri menyerang. Hmm. Seperti masuknya Ragil, Schroyer. Kemudian di sini juga terlihat bahwa Ferrari ini out of date ya hari ini bermainnya tidak bagus. Hmm. Dia ditarik untuk digantikan oleh Dewangga. Karena Hmm. Dewangga ini juga kan diharapkan dia bukan cuma pemain yang bisa bermain di belakang, dia Hmm. juga bisa menggalang penyerangan ke depan, mulai merangsek ke depan. Dan Hmm. masuknya Dewangga juga memperlihatkan hasil bahwa Indonesia lebih sering untuk melakukan serangan-serangan. Apalagi Malaysia juga di katakanlah usia pertandingan 70 menit mereka sudah menggalang pertahanan yang begitu kuat di tengah. Hmm. Dari mulai tengah sampai belakang dia menumpuk permain di situ loh. Dengan Hmm. meninggalkan hanya Tiani di depan. Hmm. Nah, ini juga kan sebagai gambaran bahwa Malaysia memang sudah cukup merasa cukup dengan kemenangan 2-1, makanya dia akan bertahan habis-habisan. Pertahanan Hmm. Malaysia memang sangat sulit dan juga Malaysia punya kiper yang bagus dalam pertandingan ini ya. Nah,
Cuma sayangnya gini, ketika pemain-pemain sayap kita, Bagas Kava, kemudian Frankie Misa, ini tidak bisa masuk untuk memberikan serangan ke jantung pertahanannya Malaysia. Di sini sebetulnya harus ada alternatif serangan mulai dari tengah, gitu loh. Hmm. Dan sayangnya Beckham Putra tidak bisa mendistribusikan bola dengan efektif, gitu loh. Karena memang Malaysia ini juga sepertinya juga tahu bahwa otak permainan kalau misalkan di kiri dan kanan sudah bisa dinetralisir, di sini ada Beckham Putra. Beckham Putra terus dibayang-bayangi Hmm. oleh pemain Malaysia yang posisinya paling dekat dengan Beckham. Hmm. Begitu Beckham sudah terima bola, pemain Malaysia yang terdekat langsung membayangi. Itu yang Hmm. terus-terus dilakukan gitu loh. Hmm. Dan beberapa juga serangan-serangan Malaysia itu dapat terjadi apalagi dengan transisi dari Nazmuddin Akmal itu karena peranan dari gelandang bertahan kita Hmm. yang kurang cepat dalam menutup gitu loh. Menutup Hmm. ruang kosong yang ditinggalkan oleh misalkan Frankie Misa atau Bagas Kava. Hmm. Karena Frankie Misa dan Bagas Kava itu sepertinya setelah Indonesia ketinggalan, dia juga kan langsung punya punya apa ya, punya instruksi untuk selalu menyerang. Hmm. Nah, cuma untungnya pada saat kita lakukan terus-terusan menyerang, itu pemain Malaysia sedang bertahan. Jadi Hmm. Malaysia hanya melakukan counter attack gitu Hmm. loh. Ya. Cuma dalam hal ini kalau kita perhatikan bahwa permainan Malaysia itu lebih organized dan mereka bermain kolektif dengan disiplin. Itu Hmm. yang saya perhatikan, Bro. Nah, bro, ini kan kemarin kita sempat bahas ya. Kalau dari sisi Hmm. pemainnya katanya waktu itu ya, itu kan Iya. bahwa pemain-pemain kita dan pemain Malaysia ini setara lah. Bedanya cuma di pelatih. Nah, apakah ini tampak di laga kali ini, bro? Ya, saya sih melihat kali ini ya Ella Fasaran tuh lebih lebih cerdik ya dalam Hmm. menentukan taktikalnya. Hmm. Karena mereka tahu bahwa pemain-pemain Indonesia sepertinya punya pengalaman yang lebih ketimbang Hmm. pemain-pemain Malaysia. Karena Hmm. pemain-pemain muda yang turun di laga ini, pemain Indonesia, itu adalah pemain-pemain yang mungkin satu. Berbeda dengan pemain-pemain muda Malaysia yang masih banyak dari bangku cadangan gitu Hmm. loh. Hmm. Hmm. Nah, sebetulnya keuntungan teknis, keuntungan pengalaman itu sudah dimiliki oleh pemain Indonesia. Cuma sayangnya kedisiplinan dalam menjaga posisi, kedisiplinan dalam kemudian mengisi ruang-ruang kosong itu tidak ada gitu loh. Sayang sekali gitu loh. Karena ya itu tadi mungkin waktu persiapan yang pendek, kemudian juga ada persoalan-persoalan non teknis yang terjadi dari kubu Indonesia, seperti tidak hadirnya Komang Putra dan Tritan Agung di saat-saat akhir. Ini kan juga mungkin secara psikologis punya pengaruh. Walaupun ini bukan sebuah pembenaran ya terhadap kekalahan Indonesia, tapi Hmm. mungkin saja itu juga punya pengaruh terhadap Hmm. performa STY kali ini, Hmm. Bro. Ya, ya, ya. Ya, memang STY sempat mengunggah sebuah video yang menyatakan bahwa dirinya merasa tidak enak gitu ya. Tidak Iya. nyaman gitu dengan situasi di lapangan pada saat itu. Ketika Indonesia sudah berangkat dengan 23 pemain, ternyata di sana baru dapat kabar bahwa dua pemain tidak bisa ikut dimainkan gitu. Sehingga Ya, pilihannya dari STY berkurang dari tadinya 23 jadi tinggal 21 gitu. Itu dan mungkin itu yang agak mengganggu ya secara psikologis ya, sehingga akhirnya terlihat di lapangan bahwa Indonesia tidak bisa ya. memenangkan laga ini. Bro, Ya, artinya mungkin ini gini, komentar komentar saya menanggapi yang barusan tadi, mungkin ini juga harus dipahami bahwa ini bukan sebuah pembenaran terhadap kegagalan Indonesia mengatasi Malaysia, tapi hmm, ini hmm, sebagai background cerita aja ya, hmm, background cerita bahwa sebetulnya dari kepengurusan PSSI itu kan sudah menyurati dari AFC ke AFC mengenai Tritan Agung dan Komang Komang Teguh ya. ya, hmm, Nah, karena kedua pemain ini akan dipanggil untuk ajang Under 23 AFF dan surat itu sudah dilayangkan ke AFC. Sampai dengan mereka berangkat ke Thailand tanggal 14, itu AFC tidak memberikan tanggapan apa-apa gitu hmm, loh. Nah, baru sehari menjelang pertandingan ada balasan AFC yang menyatakan bahwa kedua pemain ini masih disuspend, tidak boleh dilibatkan dalam pertandingan. Tentu ini juga kan membuat
drama-drama tersendiri ya. Iya, Walaupun ya ini tidak menjadi alasan kekalahan kita iya, gitu loh. betul, betul. Tapi alasan yang tergambar dari pertandingan tersebut adalah saya melihat bahwa Malaysia ini lebih siap. Malaysia lebih pandai menerapkan taktikal ya. Mhm, Dan kedisiplinan para pemain Malaysia untuk menjaga pertahanan, kemudian untuk juga memainkan ritme permainan yang transisi itu mhm. juga sangat bagus gitu loh, bro. Bro, kalau disebut salah satu pemain yang kira-kira menjadi orang paling hebat lah atau apa man of the match lah kira-kira di dalam laga ini kira-kira siapa, Bro? Ada dua sebetulnya. Saya melihat pada peran Najmuddin Akmal Mhm, dan Fergus Tiani. Karena mhm, masuknya Fergus Tiani ini mengubah semua mhm, gaya permainan Malaysia. mhm, Karena Fergus Tiani bisa memanfaatkan postur tubuhnya, bisa memanfaatkan kesegaran fisiknya, mhm. dan dia juga punya kecerdikan di kotak penalti. Itu Iya. loh, bro. Yang orang Indonesianya nggak ada, Bro. Sananta paling. Yang Akhirnya bikin gini, gol. saya melihat Sananta akhirnya berjuang sendirian, gitu loh. Hmm, Karena tadinya ketika Irfan Jauhari masih ada di lapangan, Irfan Jauhari kan kemudian ditarik karena cedera ya. mhm, Itu Sananta punya paling tidak punya backup. Ada hmm, provider yang bisa memerankan peran sebagai second striker dalam hal ini Irfan Jauhari. Tapi Irfan Jauhari ditarik, kemudian yang terjadi adalah gaya serangan di tengah itu jadi tumpul. Jadi tidak ada gitu loh. Sementara hmm, di kiri juga sudah dinetralisir. hmm. Akhirnya ya itu tadi tidak ada bangunan serangan yang terskema dengan baik saya lihat. Oke. Nah, ini masa depannya seperti apa nih? Indonesia setelah kalah dari Malaysia tentu kan Indonesia Ya, tinggal menghadapi Timor Leste tapi juga Malaysia juga ya, tinggal menghadapi Timor Leste yang notabene yang kira-kira akan jadi juara grup adalah Malaysia. Kurang lebihnya seperti itu ya. Dan betul. Indonesia kayaknya sulit untuk jadi juara grup karena tinggal satu Ya, pertandingan lagi. Apa yang saya bisa gini, dilakukan Indonesia saat ini ke depan? sebetulnya yang harus dilakukan Indonesia adalah menang lawan Timor Leste dengan angka yang banyak itu. Karena kalau kita lihat persaingan, ini saya melihat dari grup C dulu ya. Grup Mhm, C di sini ada Vietnam, mhm, Filipina, dan Laos. Di mhm, pertandingan pertama, Filipina dengan Laos itu seri, dua mhm, sama. mhm, Artinya mereka hanya punya satu, mhm. gitu loh. Satu poin. Nah, sedangkan dari masing-masing tim ini, Filipina dan Laos, tinggal menyisakan satu pertandingan lagi ketika melawan Vietnam. Hmm, Sepertinya mereka akan sulit mendapatkan nilai poin yang sempurna tiga ya mhm. melawan Vietnam ini. Ya, Jadi boleh dibilang peluang untuk menjadi runner up terbaik. runner up terbaik hanya ada di grup A dan di grup B, gitu loh. Oke. Di grup Nah, B Indonesia harus memenangkan dengan Timor Leste agregat dengan agregat gol agregat yang gol yang banyak ya. banyak, Oh, poinnya tiga. ya. Sementara di grup A itu hari ini akan bertanding Myanmar dengan Kamboja, Hmm, gitu loh. Kamboja di pertandingan pertama menang lawan Brunei Darussalam 5-0. Itu tidak dihitung lah, saya hmm, bilang. ya. Sementara Myanmar kalah lawan Thailand 3-0. Mhm, Nah, seandainya kedua tim ini bermain seri, itu juga bisa peluang Indonesia juga akan lebih lebih bagus nih. Karena hmm, di pertandingan terakhir Myanmar hanya melawan Brunei Darussalam yang tidak dihitung nilainya. Di hmm, pertandingan terakhir Kamboja melawan Thailand hmm. yang jelas-jelas lebih kuat gitu loh. Ya, ya, ya. Sementara dari hasil pertandingan seri katakanlah ya Hmm, Kamboja dengan Myanmar itu kan nilainya masing-masing satu. ya, ya, ya. Tuh. Ketika Kamboja melawan Thailand, katakanlah hasil terbaik mereka seri nilainya dua. Hmm. Terkecuali mereka bisa mengalahkan Thailand gitu loh. Tapi kayaknya sulit ya itu bisa mengalahkan Iya. Thailand. Apalagi Kan, gini juga, kalau seandainya Kamboja mengalahkan Myanmar, nilai dia tiga ya. hmm, Tapi nanti dilihat adalah agregat gol karena ya, di pertandingan terakhir dia ketemu Thailand. Apakah sebetulnya memang buat Thailand maupun Kamboja dengan hasil seri mereka udah nyaman ya. gitu loh. Itu Malah pasti kalau seri lolos. malah dua-duanya yang lolos ya Indonesia Betul. tertinggal. Kita lihat bagaimana Thailandnya aja dalam hal ini. Ya, tapi kan Thailand dulu sama Vietnam juga kan main mata ini untuk meninggikan Indonesia. Ini
bisa jadi loh. Bisa jadi. Iya, iya. Tapi kalau misalkan Myanmar yang menang lawan Kamboja, dia kan nilainya 3 ya. Hmm, 3 tinggal dilihat dari agregat gol karena dia ya. Myanmar ini kegolan sama Thailand 3 lumayan lumayan banyak gitu loh. Ya, 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 ya. Ya oke, itulah obrolan kita pasca em, laga Indonesia lawan Malaysia dan Indonesia kalah 1-2. Ya. Iya, Nah, kalau menurut Sobat sendiri, ini kenapa bisa terjadi gitu ya, Indonesia iya, kalah? Padahal kan ya Indonesia sama Malaysia sebenarnya 50-50 ya, tetapi mestinya kan dengan kemampuan Indonesia kemarin jadi juara di Asian Games gitu ya. Tapi kok nggak kelihatan ini di laga ini. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. oke, thank you bro.